Oke, 1 menit lagi kita mulai. Jadi di malam hari ini kita akan bahas soal perbedaan antar EA yang ada di NS, mulai dari Unspro, mulai dari Resipro dan juga Metapro. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas semuanya. Kalau ada yang sekiranya teman-teman masih belum paham, bisa langsung ditanyakan ke atau via kolom chat ya. Jadi jangan takut untuk bertanya. Oke, saya konfirmasi dulu apakah tampilan saya sudah berada di tampilan PDF-nya atau tampilan modul perbedaan antar EA. Coba mohon konfirmasinya ya. Oke, sudah ya. Terima kasih konfirmasinya. Ya, jadi di malam hari ini kita akan membahas soal perbedaan EA yang ada di NS Trade System atau EA yang dikembangkan oleh tim NS. Mulai dari Unspro, Resipro, dan juga Metapro. Itu perbedaannya apa aja sih? Mungkin masih ada beberapa yang menjadi pertanyaan. Dari segi harga itu juga berbeda ya, dan kalau yang EA regulernya. Jadi yang Unspro itu di harga 6,2, kemudian Resipro itu di harga 4,2, dan Metapro di harga 5,2 juta. Perbedaannya apa aja? Jadi kita akan masuk ke materi. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada modulnya. Nanti modul ini akan diupload ke website NS Trade System. Dan di website itu sebenarnya juga sudah ada perbedaan antar EANS. Teman-teman bisa cek langsung di websitenya, yaitu nstradesystem.com. Di situ ada penjelasan soal EANS secara detailnya. Oke, jadi untuk sistem yang digunakan oleh EANS, sistem dasarnya atau basicnya itu menggunakan averaging martingale. Mulai dari Unspro, Resipro, dan Metapro itu sistemnya averaging martingale. Yang membedakan itu dari pertama triggernya. Trigger itu berbeda ketika EA-nya. Kemudian fitur atau inputnya itu juga berbeda. EA yang fitur pengamannya paling lengkap itu ada di Unspro, tapi EA lain juga ada fitur pengamannya. Untuk auto cut loss itu salah satu fitur pengaman anti MC ya yang ada di EANS. Itu ada di ketika EA auto cut loss-nya itu ada fiturnya. Terus dari sistem menggunakan averaging martingale, cuman yang berbeda di Resipro itu dia menggunakan sistem switching. Jadi kalau Unspro dan Metapro sistemnya averaging martingale, yang Resipro dia averaging martingale plus switching. Jadi switching ini yang dimaksud adalah switching buy dan sell. Ketika EA melakukan open transaksi buy, Resipro ini melakukan transaksi buy, kemudian buy-nya sudah TP, sudah take profit, dia akan beralih menjadi posisi sell. Sell-nya sudah take profit, kemudian akan beralih menjadi posisi buy. Seperti itu dan seterusnya. Sebentar ya, ini ada sedikit kendala teknis. Bentar, saya cek dulu. Oke, terima kasih. Maaf tadi ada sedikit kendala teknis ya. Lanjut lagi. Kita mulai masuk ke perbedaan yang pertama dari Expert Advisor Unspro. Di Unspro yang perbedaan paling terlihat itu ada yang pertama dari sisi trigger. Trigger di Unspro yang bisa digunakan itu ada 3. Ada buyer seller, ada SNR pivot, dan ada RTN buyer seller. Itu trigger yang ada di Unspro. Kalau defaultnya atau bawaannya itu kita menggunakan trigger SNR pivot di Unspro. Cara kerjanya bagaimana? Kalau untuk trigger buyer seller, EA akan melakukan transaksi open buy dan sell secara bersamaan. Jadi open awal itu buy dan sell untuk trigger buyer seller Unspro ya. Jadi kalau misalkan yang buy-nya TP, yang sell-nya ini bisa mengikuti averaging, atau begitu juga sebaliknya. Ketika sell-nya TP, yang buy-nya bisa ikut averaging. Intinya ada transaksi buy dan sell di waktu yang bersamaan. Berikutnya yang SNR pivot, ini cara kerjanya adalah support and resistance dari pivot point. SNR pivot itu EA melakukan open posisi berdasarkan level support atau resisten dari pivot point. Pivot point ini sendiri adalah level support dan resisten yang dihitung berdasarkan harga di hari sebelumnya.
Kalau untuk Unspro dia pakainya pivot point daily patokannya ya. Jadi EA akan melakukan transaksi buy kalau harga di area support atau transaksi sell ketika harga menyentuh level resisten. Itu untuk Unspro. Kemudian berikutnya ada RDN buyer seller. Kalau RDN buyer seller ini cara kerjanya sama seperti buyer seller. Open awalnya itu buy dan sell. Yang membedakan untuk RDN ini sendiri adalah rounded number. Jadi open posisinya di bilangan bulat tertentu. Seperti itu. Jadi di area bilangan bulat tertentu baru open posisi. Contohnya nih, kita pakai RDN 25 atau rounded number 250 poin. Unspro akan melakukan open posisi ketika harga berada di area bilangan bulat kelipatan 250. Contoh nih, 0.72 750 atau 0.72500 atau 0.72250 72750 seperti itu. Itu area untuk EA melakukan open posisi. Itu yang menjadi perbedaan di EA Unspro dibandingkan EA lain ya. Jadi dari trigger ada 3 yang bisa digunakan. Kemudian selain trigger, Unspro ini juga memiliki 4 pilihan metode averaging. Yaitu ada 4 tipe averaging yang bisa digunakan. Yang pertama ada range, lalu ada day, ada SNR pivot, dan rounded number. Kalau yang input averaging range ini, jaraknya itu akan tetap sesuai dengan input yang teman-teman setting di input EA-nya. Contoh kalau teman-teman settingnya input di 30 pip atau 300 poin nih, EA akan melakukan open posisi averaging ketika harga sudah bergerak berlawanan arah dari tipe transaksi sejauh 300 poin. Itu cara kerja averaging range. Untuk open berikutnya, jadi averaging layer berikutnya juga sama, ketika harga semakin berlawanan arah sejauh 300 poin. Seperti itu. Kemudian tipe averaging berikutnya adalah tipe averaging day. Kalau tipe averaging day itu dia berdasarkan rata-rata pergerakan harian atau menghitung rata-rata beberapa hari ke belakang, kemudian diambil dari beberapa hari tersebut berapa persen rata-rata jarak averaging-nya. Itu untuk tipe averaging day. Lalu berikutnya ada SNR pivot. Kalau SNR pivot ini averaging-nya di level support atau resisten dari pivot point. Jadi Unspro ini akan melakukan open posisi averaging, misalkan udah ada open sell di area resisten pertama nih. Harga bergerak ke area resisten kedua, open averaging lagi, averaging sell, lotnya lebih besar. Lanjut lagi, dia harga bergerak ke level resisten ketiga, dia open averaging sell lagi. Dengan lotnya lebih besar, seperti itu. Maksimalnya di area R4 atau resisten keempat. Kalau sudah mencapai area resisten keempat, menunggu hari berikutnya terbentuk pivot point baru atau support dan resisten terbaru, baru dia akan melakukan averaging lagi, jadi melanjutkan transaksi sebelumnya. Seperti itu. Itu untuk yang pilihan averaging ada di Unspro. Kemudian kita bahas untuk triggernya ya, kita bahas sedikit. Cara kerja trigger SNR pivot di sini, EA akan melakukan transaksi buy ketika harga menyentuh level support dari pivot point. Sedangkan EA akan melakukan open posisi sell ketika harga menyentuh level resisten dari pivot point. Nah, ini saya contohkan ya, di sini ada gambarnya. Sambil saya zoom. Oke, di sini kelihatan nggak ini? Di sini contoh harga menyentuh area support pertama. Nih, saya tandai, di sini ada area support pertama. Harga bergerak kemudian menyentuh area tersebut, maka EA melakukan open posisi buy di situ. Nah, selanjutnya, ketika sudah ada open posisi buy, secara otomatis EA Unspro akan memasang batasan take profit-nya sesuai input yang kita atur. Kalau default-nya itu take profit pakai 20 pip atau 200 poin. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Itu tadi untuk yang support-nya. Kalau open sell-nya itu berdasarkan resisten. Di bawah ini, entry sell Unspro ketika harga menyentuh level resisten. Ya, saya contohkan di sini. Ini bisa teman-teman lihat di sini, harga menyentuh area resisten pertama nih, yang di kotak merah ini ya. Resisten pertama atau R1, kemudian
EA Unspro melakukan open posisi sell di situ. Nah, sudah ada open posisi sell, ternyata harga semakin bergerak naik itu. Kalau misalkan dari jarak kita hitung sudah ada 300 poin, setup default Unspro akan open averaging sell yang berikutnya, atau yang averaging sell pertama, di averaging layer pertamanya. Seperti itu. Itu untuk cara kerja trigger di Unspro. Nah, nanti ini untuk penjelasannya dulu, nanti kita juga akan praktek ke backtestnya. Jadi juga ada pencontohannya supaya teman-teman lebih paham lagi nantinya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Oh, mungkin sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan seputar EA Unspro-nya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke EA berikutnya, yaitu Expert Advisor Lazy Pro. Nah, di sini Lazy Pro menggunakan trigger Daily Open Price atau DOP sebagai acuan open posisi awalnya yang dipadukan dengan sistem switching buy atau sell. Jadi kalau di Unspro tadi dia bisa open posisi buy dan sell di waktu yang sama. Jadi contoh dalam satu hari itu harga menyentuh area resisten kemudian menyentuh area support. Nah, itu bisa open buy dan sell di situ. Dalam satu hari open buy dan sell itu bisa. Tapi kalau di Lazy Pro hanya bisa open buy atau sell saja. Tergantung dari triggernya dulu. Kalau misalkan nih open pertama itu buy. Open pertama buy, kemudian harganya semakin bergerak turun, jadi averaging, kalau sudah TP dia akan switch jadi sell. Begitu dan seterusnya, jadi nggak bisa open buy dan sell di waktu yang sama. Karena ada sistem switchingnya tadi, seperti itu. Lanjut, kalau untuk Lazy Pro, dia hanya ada dua pilihan averaging yang bisa digunakan. Atau terdapat dua opsi averagingnya. Ya kalau dibandingkan dengan Unspro memang lebih sedikit ya, itu hanya ada range dan day. Kalau range itu dia open posisi berdasarkan untuk jarak averaging-nya berdasarkan input yang kita atur ya, jadi jaraknya tetap. Kalau yang day berdasarkan rata-rata pergerakan harga. Kita ambil beberapa hari ke belakang di rata-rata, barulah diambil persentasenya. Itu untuk cara kerja averaging day. Kemudian berikutnya di sini ada cara kerja trigger daily open price. Nah, oke. Jadi cara kerja trigger daily open price ketika harga saat itu sudah berada di atas daily open price atau harga sesuai jam EA-nya. Contoh di EA itu ada jamnya kita atur 02.00. Kita menggunakan time frame daily. Artinya candle kedua yang digunakan sebagai acuan. Ketika dari candle kedua tersebut berada di atas daily open price, maka EA Lazy Pro akan melakukan open posisi buy. Tapi kalau dari candle kedua tersebut berada di bawah daily open price, maka EA Lazy Pro akan melakukan open posisi sell. Dan kalau sudah ada open posisi seperti itu, nanti tinggal menyesuaikan atau dari sistem switchingnya bekerja open sell, kemudian sellnya TP ya switch jadi buy. Itu udah tidak mengacu lagi ke triggernya. Kecuali kalau kita udah close posisi secara manual ya, misalkan kita analisa manual, kita close transaksi yang dibuka oleh EA, itu nanti tetap mengacu pada triggernya lagi, karena istilahnya kita reset EA-nya. Itu. Nah, contoh sistem switching-nya seperti yang bisa teman-teman lihat di modul berikut ini, modul perbedaan ini. Ketika sudah ada transaksi buy, kemudian transaksi tersebut take profit, EA akan kembali melakukan transaksi, jadi melanjutkan dengan jenis transaksi yang berbeda, yaitu open sell. Udah ada buy, TP, dia tetap lanjut, tapi transaksinya berbeda, yaitu transaksinya sell. Kalau sudah ada transaksi sell, TP tetap lanjut, cuman transaksinya transaksi buy, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk ilustrasi trigger DOP-nya. Oke, di sini ini dengan setup default. Jadi defaultnya ini kalau Lazy Pro dia pakainya
jam 02.00 ya. Jadi kalau kita pakai time frame daily itu acuannya adalah candle kedua semenjak market buka. Jadi contohnya di sini kita semenjak pergantian hari ya. Kita lihat di batas hijau ini adalah daily open price-nya. Daily open price-nya di situ, kemudian di candle kedua itu ada candle yang dijadikan sebagai acuan untuk open posisinya. Karena di saat itu candlenya berada di atas daily open price, maka EA Lazy Pro melakukan transaksi buy. Seperti itu. Dan ternyata harga naik. Ini kalau misalkan kita hitung sudah sejauh untuk average-nya, untuk jarak TP-nya sekitar 200 poin ya. 200 atau 150 poin itu nujas TP, Lazy Pro akan switch jadi sell. Ternyata setelah dia switch jadi sell, harganya turun nih. Turun dia udah TP ya switch jadi buy lagi. Itu. Ini untuk open buy-nya. Kalau bawahnya ini yang open sell. Contoh daily open price-nya di situ, di batas yang hijau ini. Nah, daily open price-nya di sini. Ternyata candle kedua itu berada di bawah daily open price. Maka EA akan melakukan transaksi sell. Lazy Pro membuka transaksi sell di situ. Transaksi sell-nya di sini, di area ini ya. Itu. Di candle kedua ini lebih tepatnya, maaf. Itu open transaksi sell. Kalau udah ya tinggal sistem switching-nya bekerja. Tuh. Kemudian berikutnya kita bahas soal yang Expert Advisor MetaPro. Jadi kita bahas yang MetaPro selanjutnya. Gitu. MetaPro itu triggernya menggunakan RSI dan candlestick pattern atau filter dan trigger. Cara kerjanya, kalau MetaPro ini dia menggunakan RSI sebagai filter. Jadi dicari area overbought atau oversold-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kalau RSI sudah berada di area overbought atau oversold, ada candle yang ditandai harga open-nya, itu akan menjadi mother candle-nya. Setelah itu, tinggal menunggu konfirmasi dari candle berlawanan yang close-nya itu di atas atau di bawah harga open mother candle, tergantung dari filternya seperti apa dulu. Kalau filternya dari RSI overbought, kemudian yang ditargetkan adalah candle bearish, maka menunggu candle bullish yang close-nya itu di atas mother candle atau lebih. Untuk contoh detailnya nanti kita lakukan backtest ya, biar lebih mengetahui cara kerja EA-nya. Itu. Nah, untuk MetaPro sendiri terdapat dua pilihan averaging yang dapat digunakan, yaitu ada fixed range dan high low zigzag. Sebenarnya kalau dari sistem itu MetaPro ini lebih baru karena dia menggunakan dynamic range martingale atau dynamic range averaging karena jarak TP-nya atau jarak averaging-nya itu menyesuaikan dari pergerakan harga atau volatilitas pergerakan harga di market. Lebih tepatnya dari swing high atau swing low sebelumnya. Karena ini untuk jaraknya pakainya high low zigzag setup default-nya. Jadi nanti indikator high low zigzag ini untuk menghitung atau menentukan area swing high dan swing low, dia mengatur atau menentukan jarak dari swing high ke swing low sebelumnya. Maksudnya dari swing low ke swing high, kemudian dari swing high ke swing low, tergantung dari harganya saat itu seperti apa. Gitu. Dan itu nanti yang dijadikan sebagai acuan untuk jarak averaging-nya. Jarak average yang digunakan oleh EA MetaPro ini. Itu berarti dari tipe average-nya. Kalau fixed range itu sama seperti range. Yang membedakan hanya tulisan fix-nya saja. Sebenarnya cara kerja sama. Itu jaraknya tetap sesuai input yang teman-teman setting di input EA-nya. Gitu. Kemudian kita bahas tentang cara kerja trigger RSI plus candlestick pattern. Nah, ini ada tertulisnya biar teman-teman lebih paham juga ya. Ketika indikator RSI sudah berada di area overbought, akan ada candle bullish. Berarti candle bullish. Jadi saya salah sebut ya, candle bearish. Itu untuk yang oversold. Ada candle bullish yang ditandai harga open-nya. Jadi nanti candle bullish ini akan bertindak sebagai mother candle. Setelah itu, untuk open posisi sell-nya, EA ini menunggu ada candle yang harga penutupannya terbentuk di bawah harga open candle sebelumnya. Jadi ada candle bullish harga opennya, jadi pakainya triggernya candle bearish targetnya. Candle bearish yang close-nya di bawah harga open candle bullishnya atau mother candle tadi.
Seperti itu. Lalu ketika indikator RSI berada di area oversold, jadi tadi overbook dia open sell, kalau oversold dia akan open buy. Caranya kalau sudah area oversold akan ada candle bearish yang ditandai harga opennya. Tuh. Kalau candle bullish kan dia opennya kan di bawah, candle bearish opennya di atas. Nah setelah itu untuk target candlenya karena dia opennya candle bearish, targetnya candle bullish yang close-nya itu ada di atas harga open dari mother candle atau harga open di candle bearish tadi. Seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya di sini coba saya tarik garis. Nah, ini di sini area RSI overbook nih. Ini saya tarik garis. Nah, yang ditandai adalah candle yang biru itu tadi. Jadi overbook yang ditandai candle bullish-nya, harga open-nya. Terus selanjutnya coba saya konfirmasi dulu apakah suara saya sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Terima kasih konfirmasinya. Kita lanjut lagi. Karena di sini area RSI sudah berada di area overbook. Nah, kemudian candle yang biru ini, jadi candle yang saya garis, candle biru tersebut, candle bullish, ditandai harga opennya, itu bertindak sebagai mother candle-nya. Dan di situ, kalau sudah ditandai, EA menunggu ada candle berlawanan, yaitu candle bearish, yang close-nya di bawah harga open mother candle, atau menunggu pola engulfing. Nah, contohnya seperti ini terbentuk pola engulfing ya. Jadi, close-nya ada di bawah mother candle, di situ EA melakukan open posisi sell. Kalau sudah open posisi sell, selanjutnya akan EA melanjutkan transaksinya sesuai dengan sistem yang ada di EA-nya, yaitu nanti sudah mengatur jarak TP-nya, kemudian untuk averaging-nya berdasarkan indikator zigzag tadi, seperti itu. Nah, ini tadi untuk yang trigger open entry buy-nya. Selanjutnya kita cek untuk trigger open sell-nya. Nah, di sini untuk trigger open sell-nya. Trigger open sell di sini sambil saya tandai ya, mungkin biar lebih jelas lagi. Di sini RSI berada di area oversold. Pasti tidak ini. Kalau saya tarik garis, nah yang ditandai adalah candle bearish ini. Harga opennya ditandai, kemudian menunggu candle bullish yang close-nya di atas mother candle. Ini close-nya di atas candle bearish sebelumnya. Transaksi tersebut akan open posisi buy. Jadi di sini opennya posisi buy ya, karena RSI berada di area oversold, sudah ada konfirmasi candlestick ya polanya, itu candle bullish yang close-nya di atas harga open candle bearish atau candle sebelumnya, maka di sini EA akan melakukan open posisi buy. Seperti itu. Itu untuk triggernya di MetaPro. Nah, nanti untuk harga open ini akan secara otomatis ditambahkan oleh EA ketika EA-nya running. Seperti apa contohnya? Ini saya coba contohkan dengan backtest di MT4 ya. Oke, ini saya contohkan untuk setup-nya. Sebentar. Set default. Nah, seperti ini. Oke, sambil menunggu EA-nya atau data chart-nya terdownload, saya sambil jawab pertanyaan ya. Pertanyaan dari Bos Endang Prihatin. Buy atau sell? Kalau untuk transaksi buy atau sell-nya ditentukan oleh trigger tadi. Kalau MetaPro, dia berdasarkan filter RSI dan triggernya dari candlestick pattern tadi. Itu. Nah, kalau ini ada pertanyaan lagi dari Bos Octavianus Irwan. TP dan SL-nya di mana? Untuk jarak TP itu EA akan menyesuaikan
sesuai input yang sudah diatur. Jadi jarak TP itu kalau di Unspro dan LazyPro kita tentukan secara manual. Defaultnya itu sudah ada, kalau Unspro itu 20 pip, kalau LazyPro nggak salah 15 pip. Jadi Unspro 200 poin, LazyPro 150 poin. Terus kalau untuk MetaPro, dia jaraknya sekitar 30 pip atau 40 pip defaultnya. Bisa cek. Untuk MetaPro 25 pip, 250 poin. Jadi lebih besar dibandingkan EA yang lain ya. Paling kecil itu ada di LazyPro, jarak TP-nya 150 poin. Kemudian paling besar di MetaPro 25 pip atau 250 poin. Itu untuk TP single ordernya atau open order pertama. Di situ. Kalau SL-nya, karena sistem yang digunakan adalah average martingale, maka EA-nya tidak menggunakan SL. Tapi ada sistem auto cut loss atau cut loss otomatisnya ketika floating di akun menyentuh 50% dari modal. Itu untuk setup default-nya. Gitu. Berlaku untuk semua pair dan time frame ya. Kalau setup default-nya di Unspro itu pakainya AUD/USD pair-nya. LazyPro AUD/USD juga, time frame daily. Kemudian kalau MetaPro dia pakainya GBP/USD. GBP/USD time frame-nya H1. Untuk pair lain itu nanti tetap sebaiknya di backtest dulu. Kalau dari tim NS sendiri juga sudah ada beberapa setup yang di reset untuk pair lainnya, karena setup default ini belum tentu cocok digunakan oleh pair lain karena karakteristik tiap pair ini berbeda. Itu. Ada pertanyaan lagi dari Bos iPhone. Apakah jika kita deposit tapi nanti sewaktu-waktu ingin tarik semua deposit bisa? Jawabannya bisa, karena di sini akun tradingnya yang megang adalah bosnya sendiri, jadi mau deposit WD kapanpun itu bebas. Seperti itu. Bosnya rekomendasi untuk optimasi MetaPro ada ya, mohon info. Untuk MetaPro kita sudah ada beberapa setup yang di reset. Salah satunya GBP/USD M5, lalu ada juga untuk AUD/USD. Itu setup yang sudah di reset oleh tim NS. Kalau mau optimasi itu bisa, yang penting pahami resikonya dulu. Kalau optimasi sebaiknya kita siap dana untuk injek minimal 100% dari modal, itu untuk ketahanan modal atau untuk mengamankan ketika terjadi floating yang cukup besar. Karena dengan optimasi, resiko bisa saja lebih meningkat, dan juga potensi terjadinya auto cut loss atau MC itu juga bisa. Kalau auto cut loss itu bisa terjadi ketika ketahanan modal kita nggak kuat untuk menahan floating di akun, tapi kalau MC bisa terjadi ketika kita tidak pakai fitur auto cut loss, kita menggunakan setup terlalu high risk, itu bisa jadi MC. Makanya kita sudah sediakan fitur anti MC yang ada di EA Unspro, LazyPro, dan MetaPro. Bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Tuh. Terus kalau sebelum optimasi, sebaiknya juga backtest dulu. Jangan langsung optimasi asal pasang aja, karena kita nggak tahu nanti resikonya seperti apa. Kita nggak siap, malah akunnya cut loss itu malah eman-eman sebenarnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Sambil kita lihat di sini ya. Jadi yang saya maksud di sini, ini untuk cara kerja LazyPro dulu, cara kerja MetaPro maksudnya. MetaPro di sini dia sudah menandai harga open candle. Nah, ini kalau saya tambahkan indikator RSI, mungkin lebih jelas lagi sebentar. Oke, ini indikator RSI-nya ya, jadi biar lebih jelas lagi. Nah, contoh, kalau yang bisa kita lihat di sini, RSI sudah berada di area oversold di sini. Candle yang ditandai adalah candle bearish ini. Candle bearish tersebut ditandai, kemudian setelah itu ada candle bullish yang close-nya di atas harga open water candle, harga open candle bearish. Maka EA MetaPro melakukan open posisi buy di situ. Seperti itu. Ini untuk trigger open buy-nya. Jadi tetap yang pertama memperhatikan RSI dulu. Kalau tidak RSI-nya belum berada di area overbought atau oversold, maka MetaPro memang belum melakukan open posisi. Kita kalau mau memantau
apakah EA-nya sudah open posisi atau belum, bisa kita lihat dari RSI-nya dulu nih, trigger candlestick. Trigger pertama itu tetap dari indikatornya kita lihat, baru setelah itu kita lihat ke pola candlestick-nya, seperti itu. Kita lanjut lagi, sambil saya jawab pertanyaan nih dari teman-teman. Jadi sampai mana? Oh, ini pertanyaan dari Bos Rahmat. Bisa Pak? Oh, ini mungkin menjawab yang tadi ya, pertanyaan sebelumnya dari Bos iPhone ini. Oke, siap. Pertanyaan dari Bos Aditya Agung. Kak, maaf boleh bertanya di luar pembahasan. Saya kebetulan baru searching mengenai robot ini. Kalau broker dipakai, apakah bebas atau rekomendasi tertentu dan bisa WD setiap saat? Saya bantu jawab. Untuk brokernya, kita supportnya saat ini di XM. XM itu broker dengan regulasi Eropa, dan cukup bagus ya. Terus kalau untuk depo dan WD-nya bisa kapan saja, karena selama jam kerja ya. Jadi mulai dari Senin sampai Jumat. Tuh. Terus karena akunnya yang pegang teman-teman sendiri, maka nanti bisa bebas mau WD atau depo kapan saja. Mau setiap bulan deposit, setiap hari deposit ditambahkan modalnya itu tidak masalah. Mau per bulannya di withdraw sedikit-sedikit profitnya itu juga nggak masalah, karena itu memang akun teman-teman yang pegang sendiri, dan itu depo dan WD memang hak dari teman-teman sendiri, seperti itu. Oke, semoga menjawab. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa lihat nih, tadi untuk mother candle-nya bisa berubah-ubah harga tanda di open-nya ya, karena memang setelah ditandai ternyata RSI-nya masih menyentuh di area oversold. Ketika menyentuh area oversold yang baru, dia akan tetap mengikuti atau berubah juga di situ. Barulah kalau nanti RSI-nya sudah berada atau sudah keluar dari area overbought atau oversold-nya, dia menunggu target candle-nya untuk open posisi, seperti itu. Oke, nah ini tadi untuk yang Meta Pro. Kita lanjut lagi sambil ini kita tunggu sebentar ya. Jadi untuk cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Nah di sini tadi triggernya beberapa kali dia open transaksi buy di sini. Nah sebelumnya dia sempat open transaksi sell di sini. Open transaksi sell karena kalau kita lihat di sini itu ada trigger dari sebelumnya ya. Jadi RSI ini dia menyentuh area overbought, ada candle bullish yang ditandai, kemudian open di sini karena close-nya di bawah candle bullish atau di bawah mother candle. Gitu. Di antara 3 EA ini yang terbaik yang mana? Pertanyaan dari Bos Supardi. Kalau EA yang terbaik, ketiga EA sama-sama fiturnya cukup bagus. Kalau mungkin bisa dikatakan yang terbaik itu ada sementara dari Anspro saat ini ya. Karena memang Anspro ini portofolionya sudah cukup lama, dari 2020. Setup default-nya pun cukup bagus. Rata-rata growth itu untuk Anspro di kisaran 3-10% per bulannya tergantung dari pergerakan harga di marketnya. Fitur juga cukup lengkap, dari trigger yang tadi ada 3, kemudian averaging-nya ada 4. Kalau teman-teman mau optimasi, suka rubah-rubah settingan, itu lebih maksimal di Anspro. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang pakai default set aja, ya bisa pakai Anspro atau Lazy Pro, atau untuk yang Meta Pro. Meta Pro fiturnya juga nggak kalah lengkap juga. Jadi Meta Pro ini lengkap, cuman memang dari trigger dia tidak bisa dipilih. Kemudian averaging cuma ada 2 opsi, cuman dari fitur-fitur lain, misalnya kayak dari RSI-nya, zigzag-nya itu bisa teman-teman atur sesuai hati teman-teman. Gitu. Untuk VPS-nya, nanti setelah masa aktifnya habis, itu bisa cukup diperpanjang saja. Biasanya nanti sebelum VPS-nya berakhir akan mendapatkan info dari tim NS dan akan dikonfirmasi untuk perpanjangan VPS-nya. Juga diinfo nanti prosedurnya seperti apa, price list-nya seperti apa. Nanti akan diinfo juga oleh tim NS. Kalau biayanya VPS 6 bulan itu 755.000 itu yang server Eropa. Kalau yang 1 tahun itu 1.360.000. Jadi lebih murah yang 1 tahun. Dan lebih
Enak juga kalau kita memantau perkembangan AI-nya, karena jangka waktunya lebih panjang, kita bisa lebih maksimal lagi memantau growth atau settingan yang mau kita pakai, yang kita gunakan itu seperti apa. Gitu. Ya, masa aktif AI-nya 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun cukup perpanjangan lisensi saja. Nah, ini untuk EA-nya, kalau teman-teman berlangganan VPS yang dimana untuk EA saat ini sudah include paket bundling ya, jadi sama VPS, itu nanti setup dan instalasinya akan dibantu oleh tim NS di VPS. Jadi teman-teman nanti terima beres saja. Jadi kalau sudah deposit, nanti EA-nya diproses oleh tim NS. Setelah itu, kalau sudah diinstal, sudah running, nanti akan diinfo. Jadi tinggal pantau aja lewat MT4 smartphone. Gitu. Oke, ini juga saya tunjukkan ya untuk input yang ada di MetaPro seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau di MetaPro itu ada total sekitar 25 input. Yang pertama ada kelompok time thread-nya, jadi time thread ini untuk menentukan mulai jam berapa hingga jam berapa EA bisa melakukan open posisi baru atau open posisi awal ya. Cuman kalau averaging atau melanjutkan transaksi itu bisa 24 jam. Kemudian ada settingan indikator RSI, ada settingan indikator zigzag, ada input averaging-nya, ada input load juga. Jadi load-nya bisa teman-teman pilih mau pakai auto load atau manual load. Ya, auto load atau fixed load atau yang kita kenal juga manual load ya. Terus ada auto load persentase, ada fixed load juga. Ini untuk menentukan nominal inputnya. Jadi kita mau pakai load berapa, persentasenya berapa, seperti itu. Ada pengkali load juga di sini untuk menentukan besaran load average yang dibuka berikutnya. Kemudian ada target close order. Ini untuk ada target close order, yaitu di sini untuk jarak take profit-nya. Ini ada TP untuk open order pertama, ada juga TP untuk open order averaging. Jadi pakainya kalau average itu TP BEP atau take profit break even point. Kemudian di sini ada fitur auto cut loss, fitur pengaman anti MC yang ada di setiap EANS. Bisa by persentase atau bisa by nominal floating. Tinggal teman-teman mau pilih aktifin yang mana. Kalau defaultnya by persentase 50% dari balance. Dan untuk input lain di sini ada magic number, ada slip page, dan font size panel info. Ini fitur tambahan ya. Tuh. Ini dari Bos Rahmat. User bisa akses VPS-nya juga kan? Bisa. Karena nanti untuk akses VPS dan juga file installer EA akan diberikan ke teman-teman. Kalau teman-teman order EANS, nanti akan mendapatkan file installer, akan mendapatkan detail login VPS-nya juga. Nanti juga ada akses ke forum Unspro. Terus kita juga ada webinar mingguan. Nanti kita juga ada tim support yang siap membantu teman-teman dalam perihal EA-nya. Misalkan mau request settingan atau misalkan mau tanya EA-nya kok seharusnya ada open posisi tapi belum open posisi, nanti akan dicek oleh tim NS. Gitu. Dan tetap teman-teman mendapatkan akses ke EA yang sudah running juga. Software-nya untuk EA-nya dalam bentuk file installer. File installernya nanti kita kirimkan via Google Drive. Jadi nanti teman-teman dapat link download EA-nya. Di situ ada link download EA, ada juga link panduannya. Link panduan cukup lengkap. Setiap EA kita itu ada panduannya. Terus ada juga nanti panduan akses VPS, panduan optimasi, itu juga lengkap. Gitu. Jadi nggak perlu bingung lagi, nanti kalau masih belum bisa atau teman-teman ada kendala dalam melakukan setup EA-nya, bisa dibantu oleh tim NS. Proses setup EA kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam kerja, tergantung dari banyaknya antrian proses yang ada. Kalau pas prosesnya, teman-teman prosesnya sudah sesuai, sudah selesai sampai tahap akunnya sudah siap, ya nanti akan langsung diproses oleh tim NS. Dan kalau sudah jadi akan langsung diinfo
via WhatsApp oleh admin NS, seperti itu. Untuk trading manual bisa, cuma tidak direkomendasikan, sebaiknya dipisah akun saja, karena kalau dicampur nanti resikonya akan tercampur juga, dan malah bahaya ketika floating-nya mulai membesar atau semakin besar karena kita campur sistem trading tadi, auto cut loss-nya bisa aktif atau bisa terkena auto cut loss 50% dari modal. Gitu. Makanya kita menyarankan untuk akun trading manual dipisah saja dibandingkan akun EA, jangan dicampur. Kita punya akun sendiri untuk trading manual, kita punya akun sendiri untuk trading otomatis, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita bahas yang MetaPro, sekarang kita bahas Pro. Triggernya seperti apa? Ini kita lihat di sini. Nah, di sini setup defaultnya Pro ya, jadi secara fitur dia lebih lengkap. Contoh nih di trigger EA. Trigger EA dia ada 3 yang bisa dipilih atau teman-teman pilih sesuai keinginan, atau misalkan teman-teman mau coba trigger lain, bisa di backtest dulu. Contoh seperti yang saya lakukan ini adalah backtest ya. Jadi kita menguji coba sistem trading di data chart yang sudah terbentuk sebelumnya. Tuh. Dan backtest ini tidak menggunakan balance real, tapi balance simulasi atau virtual balance. Jadi nggak usah takut kalau balance teman-teman akan berkurang dari backtest ini, itu nggak mungkin terjadi ya. Dan sebaiknya tetap untuk backtest kita pakainya akun investor atau investor password loginnya. Tujuannya itu biar ketika kita mau backtest kita salah klik, itu biar tidak terjadi close transaksi, atau misalkan kita nggak sengaja merubah transaksi yang running di akun, seperti itu. Maka dari itu kita merekomendasikan menggunakan password investor, karena password investor itu sifatnya read only, nggak bisa kita pakai buat transaksi. Kita cuma bisa pantau aja transaksi di situ. Tapi kalau buat backtest bisa. Nah, ini input yang ada di Pro. Ini tadi dari range averaging-nya ada 4 yang bisa dipakai ya. Jadi ada range, ada day, ada NR pivot, dan juga ada rounded number. Nah, teman-teman pilih mau pakai yang mana. Lanjut lagi, di sini ada fitur setup load-nya. Jadi sama seperti LazyPro dan MetaPro, ada auto load dan ada manual load atau fixed load. Persentasenya juga sama. Maksudnya input persentase ya, kalau persentase load-nya berbeda. Default set itu Pro dia pakainya 0,05%, LazyPro 0,08%, MetaPro pakainya 0,15%. Itu. Terus ini ada pengkali lot, ada juga target closing open order yang terdiri dari target profit atau take profitnya dan auto cut loss. Seperti itu. Nah, di sini kita coba backtest, barnya AUD/USD. Contoh di sini bisa kita lihat. Nah, sambil ini saya tambahkan indikator aja biar lebih mudah untuk ngeceknya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini indikator support and resistance dari pivot point. Indikator ini di Pro versi terbaru atau versi V3 yang saat ini itu sudah ada. Jadi sudah include di installernya. Kalau teman-teman pakai Pro ini sudah otomatis ada level support dan resistennya. Tuh. Nah, ini kalau harga berada di area resisten, Pro akan melakukan open sell. Kalau di area support, Pro akan melakukan open buy. Oke, di sini bisa kita lihat sebentar, ini indikatornya tidak update ya. Ya, karena ini saya tambahkan saat backtest, jadi indikatornya memang kadang bisa mengalami kendala seperti ini saat backtest ya. Tapi kalau untuk Pro
Yang indikator bawaan itu tidak ada kendala. Karena ini sifatnya indikator tambahan saat backtest. Gitu. Ya, pertanyaan dari Pak Supardi. Bisa jadi ada beberapa hari, misalkan 1 atau 2 hari AI-nya tidak open posisi karena harganya belum menyentuh area trigger. Gitu. Karena kalau SNR pivot, misalkan di hari sebelumnya nih, dari high close dan close-nya itu jauh, maka hari berikutnya itu bisa jadi lebih jauh untuk SNR-nya. Tapi kalau di hari sebelumnya high close dan close-nya dekat, untuk hari berikutnya itu ya SNR-nya bisa areanya lebih dekat. Itu. Kalau Metapro sendiri ya dia berdasarkan RSI-nya. Kalau RSI-nya belum berada di area overbought atau oversold, ya dia belum open posisi. Seperti itu. Tapi kalau RSI sudah berada di area overbought atau oversold nih, tetap akan melakukan open posisi kalau sudah ada candle konfirmasi. Nah, ini untuk yang Unspro sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini tadi sudah saya jelaskan untuk yang Unspro, kita masuk ke Lazy Pro gantian. Nah, di sini Lazy Pro sudah saya pilih. Time frame-nya kalau Lazy Pro itu pakainya daily ya. Jadi time frame daily cuman pairnya sama, pakainya USD. Oke, di sini bisa kita lihat kalau untuk jam tradingnya sendiri ini mulai dari jam 03 sampai 23 ya. Jadi patokannya kalau di sini adalah candle ketiga dari daily open price-nya. Itu untuk trigger awalnya. Jadi kita bisa lihat kalau di sini candle ketiganya berada di bawah DOP. Jadi makanya untuk awalnya dia open sell di sini. Setelah itu dia sell-nya TP switch jadi buy. Buy-nya sempat averaging, akhirnya TP switch jadi sell lagi. Sell-nya TP switch jadi buy. Tuh, sistem switching di Lazy Pro-nya. Di sini bisa sambil kita lihat untuk cara kerjanya. Jadi averaging-nya ini berdasarkan kalau Lazy Pro pakainya D ya. Jadi tiap harinya itu bisa berbeda-beda jaraknya. Tergantung dari dia menghitung beberapa hari ke belakang. Jadi ambil persentasenya. Kalau range pergerakan harian pakai D itu yang sebelumnya cukup besar, ya maka secara persentase juga bisa lebih besar. Dan besar nanti bisa jadi jarak average-nya lebih jauh. Kayak gitu. Misalkan kalau range dari beberapa hari ke belakang itu dihitung kecil, maka jarak average-nya bisa dekat. Tergantung dari beberapa hari yang dihitung sebelumnya dan juga dari batas minimalnya. Jadi kalau pakai averaging D tetap ada batasan minimal averaging-nya. Seperti itu. Nah, di sini hanya averaging ya, Lazy Pro ya. Kita lihat jaraknya ini sekitar 300 poin. Oh, sorry, di jaraknya cukup panjang ternyata. Ya, sekitar 900 poin. Sebenarnya untuk jarak sendiri kita bisa cek di sini. Jadi di bagian panel info ini ada jaraknya. Kita kalau lihat di sini averaging type ya, di sini ada averaging type DAV, daily average 5 hari ke belakang, rata-ratanya 171 poin atau 171 pip, sorry. Nah, ini 150 pip, kemudian diambil berapa persennya sebelahnya. Dari persentase itu menghasilkan jarak averaging-nya. Jarak yang kanan ini yaitu 97,2 pip. Jaraknya pakai yang itu. Seperti itu. Oke. Seperti itu untuk cara kerja AI-nya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan?
Oh ya, ini untuk input Lazy Pro seperti ini ya. Jadi input yang ada pada EA Lazy Pro-nya. Di sini ada memang lebih sedikit kalau dibandingkan dengan EA yang lain. Nah, di sini ada time limit, averaging setting, jadi tidak ada setting triggernya. Karena trigger ini memang sudah bawaan di Lazy Pro, makanya daily open price. Averagingnya ada dua, range dan day. Dan untuk averaging ini sendiri ada di EA Unspro juga ya. Jadi Unspro dia ada averaging range, day, SLR reward, dan rounded number. Ini lebih lengkap. Terus set upload sama, dia ada auto load dan fix load, auto atau manual load. Sini juga ada input untuk multiplier load-nya atau pengkali load-nya. Terus ada input maksimum open order, ini pengaman untuk membatasi maksimal open averaging dalam satu pair. Tuh. Terus ada target closing open order, target TP, dan auto cut loss. Kalau defaultnya di Lazy Pro ini auto cut loss-nya 0, jadi fiturnya ada cuma nonaktif. Seperti itu. Ini untuk input yang ada di Lazy Pro. Jadi secara input memang dia nggak sebanyak yang lain. Nggak sebanyak Unspro, nggak sebanyak Lazy Pro. Nggak sebanyak Unspro dan Meta Pro maksudnya. Tuh. Ya, kita kembali ke modul ya. Jadi tadi untuk ilustrasinya. Sekarang kembali ke modul. Nah, di sini ada tabel perbedaan antar EA. Teman-teman bisa lihat di sini. Sorry, ini kelihatan apa enggak ya? Segini ya. Oke. Maksudnya kenapa MT4 ketika OP sering delay? Ketika delay itu bisa jadi karena koneksi yang bos gunakan, koneksi internet yang bos gunakan. Contoh kalau koneksinya kurang stabil, bisa jadi open posisinya delay. Karena untuk proses open posisi, ketika kita melakukan transaksi, kita klik buy atau sell, tetap nanti dari transaksi kita akan dikirim ke server brokernya. Seperti itu, server pusatnya. Baru nanti dari setelah server itu akan ada respon atau reply-nya, baru itu open posisi di area tersebut. Dan pergerakan harga juga pengaruh. Ketika kita open, harga bergerak cepat, ya bisa jadi saat open itu sudah tidak berada di area harga yang sama. Bisa jadi harganya lebih tinggi atau bisa jadi lebih rendah dari yang saat itu kita open posisi. Itu. Yang biasanya terjadi itu karena koneksi internet yang digunakan. Semoga menjawab. Nah, teman-teman di sini bisa lihat juga ada tabel perbedaan antar EA/NS. Dan tabelnya ini cukup lengkap ya. Ini juga sempat di-share oleh Bos Narko sebelumnya. Jadi beberapa poin-poin yang membedakan antar EA itu dari segi potensi profit. Yang pertama di Unspro dia potensi profitnya sekitar 3-10%. Karena rata-rata itu di sekitar 3-4%-an per bulannya. Terus kalau paling tinggi itu di area atau di persentase 10%, kurang lebih itu di bulan Agustus tahun 2021 kemarin. Di AUD USD sempat trending, yaitu cukup lama, floating hampir 2 minggu, tapi akhirnya clear posisi dan itu profitnya cukup ngeri kalau bisa dibilang. Kalau Lazy Pro sekitar 4-7%, Meta Pro di kisaran 2-5%, karena data ini berdasarkan forward test, jadi Meta Pro baru saja launching bulan November kemarin, jadi memang untuk potensi profitnya sejauh ini di kisaran segitu. Dari sistem sama-sama menggunakan averaging marginal, cuma di Lazy Pro dia pakai sistem switching. Cuma di Lazy Pro aja yang pakai sistem switching. Kemudian trigger paling banyak ada di Unspro ya, ada SNR pivot, ada buyer seller, dan ada RTN buyer seller. Lazy Pro dia pakai trigger daily open price, Meta Pro pakainya trigger RSI plus candlestick pattern. Untuk pairnya sendiri di Unspro pakai AUD USD, Lazy Pro juga pakai AUD USD, yang membedakan time frame-nya. Unspro dia time frame default itu H1, Lazy Pro pakainya D1 atau daily. Kalau Meta Pro pakainya GBP USD. Kemudian berikutnya max drawdown. Nah, ini drawdown tertinggi berdasarkan forward test atau EA yang sudah running sejauh ini.
Di Enspro, drawdown tertinggi itu di 33%. 33% ini yaitu di Agustus tahun kemarin. Karena memang saat itu floatingnya cukup bisa dikatakan membesar ya. Floatingnya juga agak lama, sekitar hampir 2 minggu tadi. Nah, di situ floatingnya mencapai 33%. Terus Lazy Pro dia 23%. Itu running sejak Maret 2021. Masih di bawah 30%. Kalau Meta Pro itu 4,7%. Karena memang Meta Pro ini baru saja launching bulan November kemarin, dan sejauh ini floatingnya pun terbilangnya rendah. Kalau yang default set ya, cuman kalau optimasi yang M5 kemarin memang floatingnya agak tinggi. Karena namanya optimasi juga ada peningkatan resiko. Berikutnya ada fitur batasan resiko atau auto cut loss-nya. Enspro dan Meta Pro default-nya 50%, Lazy Pro tidak menggunakan auto cut loss atau auto cut loss-nya ada cuman dinonaktifkan. Fiturnya 0. Start lot Enspro pakai 0,05%, kemudian Lazy Pro 0,08%, Meta Pro 0,15%. Secara persentase memang Meta Pro paling besar di 0,15%. Tapi memang kalau untuk single OP-nya atau open posisi pertama, Meta Pro ini secara profit memang lebih besar dibandingkan yang Enspro dan Lazy Pro karena start lot awalnya besar, jarak take profitnya pun dia lebih lebar. Itu, dan pengkali lotnya pun yang dipakai juga besar. Seperti itu. Kemudian berikutnya jumlah fitur pada EA. Enspro ada 23 input, Lazy Pro ada 19 input, dan Meta Pro ada 25 input. Cuman kalau secara fitur memang di Enspro tadi ada trigger, ada jarak averaging yang lebih lengkap, fitur pengamannya pun juga lebih lengkap yang di Enspro. Max layer averaging ini maksimal open order dalam satu pairnya. Jadi dalam satu pair tersebut, kalau Enspro maksimal 18 layer open posisinya, terus Lazy Pro maksimal 15 layer, Meta Pro maksimal 7 layer. Sejauh ini paling banyak kalau di Enspro itu tertingginya 11 layer. Nah, kalau Lazy Pro masih di bawah 10 layer, dan juga Meta Pro dia pernah sampai 7 layer, cuman floatingnya nggak pernah lebih dari 50% ya. Itu yang setup optimasi. Cuman kalau yang setup default itu sejauh ini paling banyak sekitar 3-4 layer TP. Pengkali lot, kalau Enspro dia pakai 1,8, Lazy Pro dia pakai 1,7, dan juga Meta Pro pakainya pengkali lotnya 2, lebih besar di Meta Pro. Karena pengkali lot lebih besar, start lot awal lebih besar, kemudian dari jarak take profit juga lebih besar, maka profitnya pun yang dihasilkan lebih besar dibandingkan EA lain. Oke, selanjutnya ada jarak TP open order awal atau jarak TP single OP. Itu jarak TP open order awal ketika belum ada transaksi averaging atau ketika masih ada satu open posisi saja. Jaraknya Enspro 20 pip atau 200 poin, Lazy Pro 10 pip atau 100 poin, dan juga di Meta Pro 25 pip atau 250 poin. Cara TP order averaging itu sama semua di setiap EA, jadi 10 pip atau 100 poin dari batas BEP. Lalu untuk opsi tipe averaging, nah jadi trigger atau tipe averagingnya itu ada 4 yang di Enspro, kemudian berikutnya Lazy Pro ada 2, Meta Pro ada 2. Seperti itu. Tabelnya bisa teman-teman lihat, ini juga sempat di-share oleh Bos Narko sebelumnya. Sambil saya jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kenapa Lazy Pro tidak ada cut loss-nya? Apa memang amankah dan bisakah diterapkan di Enspro? Lazy Pro ada fitur auto cut loss, cuman fiturnya 0 atau non-aktif. Dan sejauh ini memang setup-nya aman. Floating pun dia tidak pernah menyentuh, sampai sejauh ini belum pernah menyentuh 30% ke atas atau 40% ke atas. Dan juga kalau Enspro mau dihilangkan auto cut loss juga bisa. Tinggal input auto cut loss dirubah ke 0 atau dinonaktifkan.
Cuma resikonya kalau misalkan floatingnya semakin besar, kita optimasi, bisa terjadi MC. Dari post Aris Hitranusi, data tersebut dihitung saat live. Ya, ini data dari akun yang running menggunakan Unspro, LazyPro, dan MetaPro. Jadi ini berdasarkan forward test ya, bukan back test. Berdasarkan data yang diambil di market secara langsung atau data yang diambil berdasarkan HTA-nya running di market. Per hari berapa kali OP dan kalau loss apakah ada OP lagi? Open posisi bukan berdasarkan per hari berapa kali, cuma tergantung triggernya. Karena sistem yang digunakan averaging martingale, transaksi akan tertutup dalam kondisi akumulasi profit. Jadi nggak ada SL-nya karena itu. Transaksi akan tertutup dalam kondisi loss atau minus saat terjadi auto cut loss atau MC ketika tidak menggunakan fitur auto cut loss. Sejauh ini, untuk setup default, itu per bulannya ada profit yang dihasilkan atau ada pertumbuhan di akun, dan belum pernah terjadi auto cut loss untuk default set. Default set ketika EA saat ini masih aman, itu masih di bawah 40% semua ya, malah ada yang di bawah 30% juga ini untuk LazyPro, gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, metode sistem switching maksudnya gimana? Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, sistem switching ini dia akan berpindah dari buy ke sell dan juga sell ke buy. Begitu juga dan seterusnya. Transaksinya antara buy atau sell dan juga sell dia switch jadi buy. Jadi kalau misalkan transaksinya udah open buy, TP dia berubah menjadi sell, dan juga kalau sudah ada open sell, TP berubah menjadi buy. Gitu. Apakah ada batasan profit masing-masing EA? Batasan profit tidak ada, jadi profitnya tergantung market. Kalau misalkan marketnya dia trending, kemudian kita pakai optimasi, atau pakai default set, floatingnya mulai membesar, averaging semakin banyak, kalau udah TP, yaitu profitnya juga lebih besar juga. Gitu. Tidak ada batasan, misalnya per hari dibatasi berapa persen, per bulan berapa persen, itu tidak ada. Jadi profitnya murni tergantung dari pergerakan harga di market. Deposit ditransfer kemana atas nama siapa? Deposit nanti langsung ke akun tradingnya Bose, dan itu deposit harus rekening atas nama Bose sendiri, tidak bisa rekening yang berbeda dengan namanya Bose, karena memang untuk menjaga keamanan akun, depo dan WD harus di satu rekening atau satu nama yang sama. Gitu. Untuk kripto EA-nya belum ada, karena memang kita fokusnya di forex. Kemudian untuk kripto kita tidak tahu juga, mungkin kedepannya bakalan ada seperti itu. Untuk gold ada EA Unspro itu ada setup untuk gold ya, jadi setup khusus untuk gold ya. Itu memang sudah diriset oleh tim NS dan sistemnya buy only, jadi nggak buy dan sell, cuma buy only. Banknya kalau XM dia support bank lokal. Rekomendasi kalau deposit itu melalui Boss Changer ya. Jadi Boss Changer dia support semua bank lokal Indo. Prosesnya juga cukup cepat di situ. Tinggal nanti deposit aja lewat situ. Terus nanti akan masuk ke akunnya Bose. Autolot bisa dirubah. Tinggal merubah persentasenya saja. Kalau mau dirubah ke manual lot, kita tinggal rubah inputnya dari auto ke manual. Kalau MetaPro itu settingnya ada di input nomor 13, yaitu untuk menentukan auto atau manualnya. Kalau auto lot input nomor 13 dipilih auto, persentasenya di input nomor 14. Kalau manual lot di input nomor 13 kita pilih manual, persentase kita untuk lotnya kita pilih di nomor 15, seperti itu. Penjelasan tentang minimal deposit masing-masing EA. Untuk
EA, rekomendasi bisa mulai dari $200. Kalau mau lebih maksimal lagi atau lebih optimal, bisa mulai dari 500 atau $1.000. Itu untuk lebih optimalnya. Kalau bisa di atas $1.000 itu juga lebih bagus lagi. Tapi sebaiknya untuk modal besar pakai default chat saja. Gitu. Trigger daily open price maksudnya gimana? Trigger daily open price itu akan open berdasarkan harga di market ya. Jadi contohnya sini saya bukakan untuk contoh trigger daily open price-nya. Nah, jadi trigger daily open price patokannya adalah candle keberapa yang sesuai dengan jam kerja EA. Contoh nih, kalau jam kerja EA itu pakainya jam 3 atau mulainya dari 3.00 dan time frame daily itu artinya di candle ketiga akan dijadikan acuan untuk open posisi oleh EA Lazy Pro. Candle ketiga berada di bawah TOP atau di bawah daily open price, maka open posisinya sell. Kalau candle ketiga berada di atas TOP atau di atas daily open price, open posisinya buy. Itu oleh Lazy Pro seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kalau profit lebih besar mana gold atau forex? Kalau setup untuk gold itu lebih ke jangka panjang ya. Jadi memang fokusnya ke jangka panjang, long term itu memang dibandingkan pair forex tidak seagresif di pair forex untuk setup goldnya Unspro. Cuman kalau di setup gold Unspro-nya memang lebih beresiko karena pair goldnya, dia cukup volatile yang gold ini. Seperti itu. Promo khusus pembelian EA saat ini. Untuk promonya sesuai yang sudah di-share sebelumnya. Jadi untuk yang sempat di-share Bos Narko di Instagram, itu promo untuk Unspro harga 6,2 bisa mendapatkan EA Unspro dan VPS masa aktif 1 tahun. Untuk Meta Pro harga 5,2 juta itu nanti mendapatkan EA Meta Pro yang reguler, max balance 33.000 dan masa aktif VPS-nya 1 tahun juga. Sedangkan Lazy Pro harga 4,2 itu nanti mendapatkan Lazy Pro reguler dengan max balance 25.000 dan juga masa aktif VPS 1 tahun. Jadi itu udah promonya cukup bagus, masa aktif VPS-nya juga lama. Nanti kalau udah VPS-nya habis tinggal diperpanjang aja. Gitu. PDF-nya nanti di-share di website NS Trade System. Saat ini sedang proses upgrade dan maintenance ya, jadi di websitenya. Kalau teman-teman cek sekarang juga bisa, cuman itu masih berbentuk penjelasan singkat untuk perbedaan antara EA-nya. Nanti akan diupdate di situ. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, ini saya stop share dulu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk yang sudah hadir di malam hari ini, sudah mengikuti mulai awal hingga akhir webinar malam hari ini. Mungkin untuk webinar malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di webinar berikutnya, yaitu di hari Senin minggu depan ya. Selamat kembali beraktivitas. Bagi teman-teman yang masih bingung soal EA-nya atau mau bertanya, bisa lanjut via grup atau via WhatsApp. Jadi bisa WhatsApp admin, bisa WhatsApp ke tim teknis juga. Seperti itu. Dan untuk malam hari ini, saya pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Oke, selamat malam dan see you.